Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali saya Meladia Rahma. Hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita semua, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio, ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir di studio. Nah pemirsa, episode hari ini Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, baik berupa teks maupun dalam bentuk video, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ustadz, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Siap. Ini dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang tidak mau disebutkan namanya nih, Masya Allah ya. Ustadz, istri saya rajin sekali ibadah, sholat tahajud, duha, zikir pagi petang, puasa Senin Kamis. Ini Masya Allah ya. Masya Allah. Ibadah sunnahnya luar biasa. Namun, dia tidak menaati saya sebagai suaminya selama 26 tahun ini. Allah. Dia tidak mau menjadikan saya sebagai pemimpinnya. Sampai saya berjanji dalam hati, saya tidak akan ridho dia masuk surga. Saya berencana untuk menceraikan dia agar dia tidak terhalang surganya oleh ridho saya. Nah bagaimana tanggapan Ustaz? Ini kayaknya memang luar biasa ya, dilematis juga sebenarnya ini kalau dilihat dari pertanyaannya. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Untuk yang bertanya, ini jadi satu ujian di rumah tangga. Betul. Yang harus kemudian dihadirkan sikap terbaik di dalam menyikapinya. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Tentu secara prioritas. Harusnya yang wajib itu dikedepankan daripada yang sunnah. Bagi seorang istri, taat kepada suami itu wajib. Wajib. Iya kan? Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan kata Nabi, barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu, yang wajib. Dan puasa di bulan Ramadan, wajib. Dan dia taat kepada suaminya, wajib. Dan dia mampu menjaga diri serta keluarganya, wajib. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka mohon maaf, ini otokritik barangkali untuk para istri. Kadang-kadang tidak sedikit para istri yang lebih banyak mengedepankan yang sunnah, tapi lupa dengan yang wajib. Taat kepada suami itu wajib. Suami bagi seorang istri itu pintu surga. Suami bagi seorang istri itu pintu ridhonya Allah. Makanya para istri, jika kamu ingin dapat ridhonya Allah, dapatin ridhonya siapa? Suami. Tapi gak sampai di situ. Kadang-kadang ada yang nanya, Ustadz, suami yang seperti apa dulu Ustadz? Kan gitu kan? Betul. Karena biasanya juga seorang istri pasti bukan tanpa alasan. Kalau kemudian dia yang gak mau taat misalnya, atau gak mau nurut misalnya, pasti kan ada persoalan juga nih. Ada latar belakang, apa? Suaminya kenapa? Ada masalah apa? Maka izin Bapak juga harus evaluasi diri atuh. 26 tahun istri gak taat sama kita. Kenapa? Ada masalah apa gitu. Nah, jangan-jangan mohon maaf, mungkin kita yang gak taat ke Allah, sehingga istri kita juga jadi mempertanyakan ketaatan kita kepada dirinya gitu. Betul. Jadi gimana tuh Ustaz? Ya udah, rumah tangga itu saling, bukan saing. Rumah tangga itu saling bukan saing. Ya. Jadi yang pertama, salinglah muhasabah diri. Di antara keduanya apa nih persoalan yang ada? Sampai istri gak mau taat sama suami, sampai suami gak bisa melembutkan hati istri untuk taat sama dirinya. Karena harusnya di rumah tangga itu, kalau saya selalu mengatakan bahwa yang menentukan itu ya suami lah. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya bagi perempuan. Maka sekarang kalau di rumah tangga ada persoalan, yang ditanya pertama adalah suami. Sebagai imam, sebagai qawwam di rumah tangga. Nah, istri itu jantungnya rumah tangga. Kalau jantungnya bermasalah dalam sebuah organ, apa yang terjadi? Berantakan semuanya. Penyakit akan menyebar dan menjadi sesuatu yang tidak baik. Maka jangan sampai juga kemudian istrimu tersakiti
sehingga membuat dia sampai nggak mau taat sama diri kamu gitu. Nah, coba diobrolin, coba dikomunikasiin. Nah, sampai nanti pada titik akhirnya jika berpisah adalah jalan terbaik, ya tidak jadi masalah. Apalagi dengan alasan bahwa Ustadz, kasihan istri saya, udah nggak mau taat sama saya, daripada dia terhalang surganya, saya pisahkan saja. Jika itu adalah jawabannya, ya silahkan. Tapi tanyakan dulu sama istrimu, Bunda sayang, apa sih yang membuat kamu tidak mau taat sama diriku sebagai suami? Apa salahku gitu kan? Deep talk ya? Deep talk. Kalau aku salah, maafin. 26 tahun kan bukan waktu yang sebentar lama sekali. Dan saya juga jadi takut dan khawatir seorang istri amalan-amalan sunnahmu jadi seakan tidak punya nilainya karena ada amal wajibmu yang engkau tidak hiraukan dalam hidupmu gitu. Betul. Nah, ya makanya sekarang belajar dari suami, yuk tanya ke istri. Apa sih yang membuat kamu tidak mau taat sama diriku? Apakah ada salahku yang membuat kamu begitu sakit hatimu sehingga kamu nggak bisa taat kepadaku? Padahal taat istri kepada suami adalah bagian kewajiban seorang istri kepada suami. Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja, dan kalau bisa jangan kemudian memutuskan cerai sebagai jawaban terbaik. Atau, ya solusi terakhir ya. Itu solusi terakhir setelah berbagai cara sudah kita lakukan. Tapi sebenarnya itu tadi Ahilman, boleh akhirnya berpisah. Itu indikatornya apa? Atau red flag-nya tuh ya udahlah, ini kayaknya memang pisah. Kan tadi poinnya, jadi kalau dengan hadirnya kita menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan, ya sudah. Kan sekarang dia ada, sosoknya ada nih, suami. Tapi istri nggak mau taat. Padahal istrinya kan baik tuh. Ngaji, sholat sunnah, puasa gitu. Nah, tapi kan mau tidak mau tetap suami ini kan adalah puncak daripada ketaatan kita. Ya sebagai istri harus taat sama suami. Nah kalau dengan adanya suami dia nggak bisa taat, kan ada masalah nih. Ya udah. Jika berpisah membuat kita lebih taat sama Allah, ya sudah. Berarti itu jawabannya. Tapi maksud saya itu bukan jawaban yang terbaik. Itu harus jadi pilihan terakhir ya? Iya, itu harus dengan step-step yang kemudian bisa kita hadirkan. Boleh nggak kita menghadirkan penengah? Boleh ya. Harus malah. Ada mediasi, ada pihak ketiga yang bisa menjadi penengah dan perantara di antara keduanya. Sangat boleh. Tapi itu tadi ya, mencari penengahnya juga jangan sampai yang berat sebelah, mungkin malah jadi kompor gitu, malah jangan ya. Makanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya ajaklah orang ke jalan Allah dengan hikmah. Berarti juga harus cari orang yang kemudian juga bisa menghadirkan hikmah dari setiap persoalan yang ada gitu. Maka ajak dengan hikmah, cari orang yang punya hikmah juga dalam menengahi itu. Itu jadi bisa dilakukan ya? Bisa dilakukan. Ahilman, masih ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, tapi kita harus jeda dulu. Ini saya bacakan dulu ya pertanyaan di segmen berikutnya. Ini dari salah satu pemirsa Gapai Kemuliaan juga. Pertanyaan adalah bagaimana caranya kita menghadapi fitnah yang dilakukan oleh sahabat yang kita kenal baik. Saya terus berusaha memaafkan sebenarnya, tapi tentu saja hati ini begitu perih. Nah, pemirsa, kita akan menjawab ya pertanyaan dari penanya ini, tapi jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.